Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan yang begitu indah. Saat ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan secara online di rumah kita masing-masing. Kiranya itu semua tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk tetap memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan arahkan hati serta pikiran kita kepada Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak pagi hari ini untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan sukacita. Hatiku percaya, kita mengucap syukur atas cinta kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Bersoraklah bagi Dia, segala pujian dan hormat bagi Raja.
memberikan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, penghibur, serta menara perlindungan bagi kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kesempatan pagi yang indah ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan semuanya tidak mengurangi sukacita dan semangat kami untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami di pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Pujian Tuhan Yesus baik akan menyiapkan kita untuk memberikan persembahan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan, itu yang dimau Tuhan. Tuhan Yesus baik. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah, Bapa yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kami Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh tetap bersuka cita Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami diberi kesempatan Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, dari rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Engkau yang urapi, Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan Bapa, sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu untuk perluasan kerajaan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampuni segala dosa dan kesalahan, kekurangan, kelemahan, serta keterbatasan kami Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini. Haleluya, amin. Saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat pujian, jangan pernah menyerah.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji hidup ini akan selalu mudah, tapi Dia berjanji akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Selalu ada mukjizat bagi orang yang setia dan percaya kepadanya. Bapa yang baik, Allah yang kuasa, Allah yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, Allah yang selalu memperhatikan kami, Allah yang selalu peduli kepada kami. Kami mengucap syukur untuk pujian yang begitu luar biasa. Kami tidak akan menyerah, Tuhan, walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, walaupun keadaan tidak memungkinkan, dan kadang-kadang kami terpuruk, tetapi kami tidak akan menyerah karena kami memiliki Allah seperti Engkau, memiliki Allah yang kuat, memiliki Allah yang perkasa, memiliki Allah yang berkuasa. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, ya Tuhan, dan di dalam Engkau ada jawaban atas segala permasalahan kami. Kami menyerahkan, Tuhan,
setiap pergumulan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang memperhatikan mereka, jemaat-Mu GPI Kalvari, baik yang ada di Batam, PPW Tanjung Piayu maupun yang ada di Pulau Dapur 6. Kiranya Tuhan kasih-Mu senantiasa menyertai kehidupan mereka. Pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, dalam usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu. Engkau yang akan senantiasa membuka jalan, Engkau yang akan melimpahkan berkat-Mu ke atas anak-anak-Mu. Engkau yang mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan mereka ya Tuhan. Dalam keadaan saat ini ya Tuhan, di mana terjadi virus corona ya Tuhan, yang mengakibatkan terjadinya perekonomian yang menurun ya Tuhan Yesus. Tetapi kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, dan Engkau akan senantiasa memberkati anak-anak-Mu, tidak akan membiarkan anak-anak-Mu dalam kekurangan. Senantiasa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan mereka ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami terus menyerahkan bangsa negara kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Kau terus campur tangan kepada pemerintahan bangsa negara kami dalam usahanya untuk memperkecil Tuhan wabah corona ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati juga tim medis ya Tuhan Yesus, para dokter, perawat, dan yang lain ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka, jagai mereka ya Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan orang-orang yang terpapar, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan supaya mereka juga memperoleh kesembuhan. Kami menyerahkan juga seluruh masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran untuk menjaga diri dan mengikuti protokoler kesehatan ya Tuhan, sehingga orang-orang yang terpapar akan semakin diperkecil dan akhirnya Tuhan, bangsa negara kami boleh dilepaskan dari COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan para ilmuwan supaya Tuhan menolong mereka sehingga mereka akan mendapatkan Tuhan untuk vaksin corona ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sungguh serahkan semuanya itu dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan kami menyerahkan juga anak-anak Tuhan yang saat ini sedang lemah badannya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau menjamah tubuh yang lemah ini. Kami menyerahkan pemulihan kesehatan Bapak Erat Pandiangan, Bapak Simatupang, Bapak Gunawan, Bapak Edi Adinata, Ibu Monte, Ibu Manurung, Ibu Siregar, Pak Lukis, dan Ibunda dari Ibu Teli, serta Ibunda dari Ibu Dwi Cornelius Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menjawab mereka, Tuhan yang akan menyembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Dan biarlah iman mereka Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seruan doa kami ini dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Lindung Pancin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan pujian "Dengan Sayap-Mu". Biarlah firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapannya. Dengan sayap-Mu. Maka kuat roh dan jiwaku
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Meskipun hari ini sudah tanggal 1 November, tapi tema kita masih tema yang sama dengan bulan Oktober, yaitu pertumbuhan rohani yang mencerminkan sifat Yesus. Dan tekanan utamanya bukanlah sifat-sifat Yesus sebagai Allah, tetapi adalah sifat-sifat Yesus secara manusiawi, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mencerminkannya. Sedangkan judul khotbah saya pada hari ini adalah pengendalian diri Yesus dalam menghadapi godaan. Teladan bagi kita yang diambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sedang beribadah, silakan buka firman Tuhan ini. Karena saya tidak akan bacakan semua seperti biasanya minggu yang lalu. Silakan buka, siapkan, karena nanti saya akan mengambil dari ayat tersebut. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena pagi hari ini kami kembali boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Meskipun kami tidak beribadah di gedung gereja Baptis Indonesia Kalvari Badang, tetapi di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Engkau hadir di tempat ini, di tempat kami masing-masing, karena Engkau adalah Allah Roh, Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan kami semuanya diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Berdasarkan ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus sebagai manusia, ia juga dicobai sama seperti kita. Hanya bedanya, Yesus ketika dicobai, ia tidak jatuh. Bahkan firman Tuhan berkata, ia tidak jatuh dalam dosa. Ia tidak berbuat dosa. Ia dicobai sama seperti kita, tapi ia tidak berbuat dosa. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada alasan bagi kita, bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua, bahwa kita juga gagal di dalam menghadapi godaan, di dalam menghadapi cobaan dari iblis. Karena sama seperti Yesus, di dalam kemanusiaannya, ia juga dicobai dan ia dapat menang. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang bisa kita terapkan dalam hidup kita, sebagaimana Yesus lakukan ketika ia menghadapi cobaan iblis. Yang pertama adalah waspada terhadap cobaan iblis. Ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu mengamati semua manusia. Ia mencari waktu yang tepat. Ia mencari kesempatan yang baik. Ia mencari titik lemah di antara kita. Iblis tahu Yesus baru saja berpuasa 40 hari 40 malam
Dan dikatakan firman Tuhan, ia lapar. Iblis berpikir, inilah saat yang tepat. Inilah saat yang baik. Saya bisa menjatuhkan Yesus. Karena itu tidak mengherankan. Di dalam cobaan yang pertama, iblis mencoba Yesus masalah makanan. Iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai ilahi, tidak sulit. Ia memiliki kuasa menjadikan batu menjadi roti. Bukan hanya batu, apapun bisa dijadikan Tuhan menjadi roti. Karena ia adalah Allah yang kuasa. Tapi masalahnya, kalau Yesus melakukan ini, berarti Yesus melakukan mujizat menurut perintah siapa? Iblis, dan bukan perintah Allah. Itu yang pertama. Mengapa Yesus tidak mau melakukan ini? Meskipun ia berkuasa menjadikan batu menjadi roti. Sebab mujizat diberikan Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mujizat diberikan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Kalau ia melakukan, berarti Yesus melakukan mujizat, yaitu batu menjadi roti atas perintah iblis. Dan iblis pasti bersorak-sorak dan bersuka cita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Yesus melakukan batu menjadi roti, itu berarti Yesus melakukan itu adalah untuk kesenangan dia. Ia sedang lapar, lalu melakukan mujizat. Batu menjadi roti, berarti ia memenuhi keinginan pribadinya. Berarti ia egois, melakukan mujizat hanya untuk kepentingan pribadi, dan bukan itu. Yesus memberikan kuasa untuk melakukan mujizat adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan manusia. Dua hal ini menjadikan Yesus tidak mau melakukannya. Lalu Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti dan makanan, tetapi dari firman Allah. Nah saudara, ini pukulan telak kepada iblis. Iblis berpikir dengan siasat ini dia berhasil mengalahkan Yesus. Toh Yesus sedang kelaparan. Tapi ternyata malah ia knockdown. Tapi iblis tidak mau mundur. Ia melakukan mujizat yang kedua. Ia memerintahkan. Ia meminta kepada Yesus yang kedua. Ia membawa Yesus ke bait Allah dan berkata, jatuhkanlah dirimu, karena nanti akan malaikat akan datang mengangkat engkau, menatang kakimu sehingga kamu tidak akan mengalami kesakitan, tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami kecelakaan. Tapi Yesus juga tidak mau melakukannya. Mengapa? Ya, iblis berpikir Yesus membutuhkan popularitas. Seakan-akan dia berkata, kalau kamu jatuh dan tidak, kalau kamu menjatuhkan dirimu dari bait Allah dan kamu tidak mengalami kecelakaan, kamu akan terkenal. Kalau istilah sekarang mungkin dia masuk, ya, masuk berita, media, mungkin ke koran, majalah, bahkan juga ke media yang lain. Tapi iblis tahu. Iblis kecelek. Yesus tahu bahwa ini adalah taktik dan iblis. Dan Yesus tidak kekurangan populer, ya, karena ia adalah Tuhan. Karena itu dia tidak mau melakukannya. Dan iblis kalah telak lagi. Saudara, apakah dia mundur? Tapi ternyata tidak. Ia maju lagi. Kali yang ketiga dia membawa Yesus ke sebuah gunung. Dari sana nampak di sekelilingnya, nampak di bawah semua keindahan, nampak kota-kota yang luar biasa. Dan dia berkata, sembah saya kalau kamu mau menyembah saya. Maka saya berikan dunia ini menjadi milikmu. Nah saudara,
Iblis berpikir masalah yang penting bagi manusia adalah masalah makanan, masalah kesehatan, dan sudah coba gagal. Tapi juga iblis berpikir popularitas itu sangat perlu, tapi nyatanya juga dia gagal. Yesus tidak melakukannya. Dan yang terakhir adalah masalah kekuasaan. Tapi Yesus juga tidak mau melakukannya. Bahkan Yesus berkata, bukankah hanya Allah yang disembah. Bapak, Ibu, dan Saudara, 3 hal inilah yang juga menyebabkan kita seringkali jatuh dalam dosa. Masalah-masalah makanan, kesehatan, masalah popularitas, masalah kekuasaan, itu menyebabkan banyak manusia jatuh dalam dosa. Dan itu sudah dialami Yesus, dan dia menang. Nah saudara, karena itu waspadalah terhadap jebakan iblis. Waspadalah terhadap tipu daya iblis. Karena ini juga akan terjadi pada kita. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah pergunakanlah pedang roh. Ayat 4, 7, dan 10. Luar biasanya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika iblis mencobai Yesus, iblis mengutip ayat-ayat Alkitab. Betul. Meskipun tafsirannya salah konteks. Ya. Dia menggunakan itu untuk kepentingan dia dan bukan untuk kemuliaan dan berkat bagi sesama. Nah, Saudara, kalau tidak berhati-hati, kalau tidak mengerti firman Tuhan, kalau tidak mengerti Alkitab, bisa saja kita terjebak. Kebanyakan orang Kristen tahu firman Tuhan, tapi tidak memahami, tidak mengerti. Sehingga seringkali ketika ada ajaran-ajaran sesat, ada mengajak dia untuk bersekutu, untuk beribadah, dia langsung bersedia. Padahal firman Tuhan yang diajarkan sana adalah menyesatkan. Mengapa? Karena ia tidak mengerti firman Allah. Karena itu sebenarnya mengapa Yesus ketika dicobai iblis dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, tapi Yesus juga dalam menantang iblis juga mengutip ayat-ayat Alkitab. Mengapa? Karena Yesus sejak kecil hidup di dalam hukum Taurat. Sejak kecil sampai besar ia bukan saja belajar Taurat, belajar firman Allah, belajar perjanjian lama, tapi ia hidup di dalamnya sehingga ia mengerti apa yang digunakan iblis. Dan Yesus tahu itu salah, tidak benar. Dan bisa dia mengutip ayat kitab untuk menyerang balik. Apakah saudara juga mengerti firman Tuhan? Apakah saudara hanya sekedar tahu firman Tuhan? Bagaimana saudara menggunakan firman Tuhan sebagai pedang roh? Efesus pasal 6 berkata, pergunakanlah pedang roh. Artinya firman Allah. Bagaimana saudara bisa tahu siasat iblis? Bagaimana saudara bisa melawan godaan iblis kalau saudara sendiri tidak mengerti, tidak memahami firman Tuhan, hanya sekedar tahu? Banyak orang Kristen sejak nenek moyangnya Kristen, bahkan dia sendiri ke gereja, mungkin melayani, tapi sama sekali tidak mengerti firman Allah, sehingga gampang diselewengkan, gampang dicobai oleh iblis. Nah saudara, mari kita lihat Yesus. Ia Tuhan, tapi secara manusia ia dicobai. Ia juga menggunakan ayat Alkitab untuk balik menyerang, balik mematahkan cacat iblis. Ini hal yang penting bagi kita, saudara. Mengertilah firman Tuhan, pahamilah, ketahuilah firman Tuhan. Jangan sepotong-potong. Banyak orang Kristen, bahkan ada hamba Tuhan yang tidak memahami firman Tuhan secara kontekstual, hanya sepotong-sepotong. Dan karena itu seringkali dia mengajarkannya tidak sesuai seperti kehendak Allah. Dan yang ketiga, yang perlu kita pelajari dari sini adalah, dan ini sangat penting saudara, yaitu kita harus mengetahui, mengerti, memahami setiap kelemahan kita. Kita harus memetakan segala kekurangan, kelemahan kita. Semua manusia punya kelemahan, kekurangan.
Ada orang kelemahannya bidang seks. Ya, saudara, seks tidak salah, diciptakan Tuhan. Tapi harus digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam perkawinan yang sah. Tapi saudara, banyak orang menyalahgunakan. Saudara lihatlah Daud bagaimana jatuh. Bukan? Ada kelemahannya adalah masalah uang. Ya, kalau sudah uang, apalagi dia orangnya konsumerisme, saudara sudah tahu, Yudas jatuh karena itu, bukan? Ya, jatuh karena uang. Ada orang itu kelemahannya masalah popularitas, pujian. Istilahnya itu adalah tahta dan mahkota. Ia senang disanjung. Dan kalau disanjung orang, ia terlena dan akhirnya jatuh. Itu yang nampak. Tapi banyak orang kelemahannya gampang emosi, marah, tidak bisa menguasai diri seperti Yesus. Kita belajar Yesus bisa menguasai dirinya. Ada orang cepat marah, iri, dengki, suka gosip. Ada juga orang kelemahannya tidak mau diingatkan, dinasihat, apalagi ditegur, langsung bereaksi. Saudara, berhati-hatilah. Mengapa? Karena iblis bisa menggunakan ini, menjatuhkan kita. Lihatlah tokoh-tokoh Alkitab. Sudah banyak yang jatuh. Daud jatuh. Saul jatuh. Jatuh karena popularitas, membuat tugu untuk dirinya sendiri. Yudas jatuh. Sudah banyak hamba Tuhan. Mari kita sadari. Yesus pada saat itu ada kelemahannya. Itu dia lapar. Ya kan, lapar, kelaparan. Tapi dia tidak dikuasai oleh kelaparannya. Ia bisa menguasai dirinya. Sehingga ia tidak bisa dikalahkan iblis. Seringkali kita memiliki kelemahan. Apakah itu bawaan dari lahir? Apakah itu trauma? Apakah akar pahit? Atau bersifat insidentil? Tapi semuanya bisa digunakan iblis. Karena itu ketahui dan sadari dan pekalah supaya kita tidak dijatuhkan iblis. Saya percaya saudara dan saya bisa berkemenangan seperti Yesus Kristus. Untuk itu, sebagai kesimpulan firman Tuhan ini, mari kita waspada, mari kita berjaga-jaga sehingga kita mengerti taktik iblis. Mari kita belajar menguasai diri seperti Yesus sehingga dia tidak dikuasai situasi, dia tidak dikuasai lingkungan, bahkan dia yang menguasai dan memenangkan pertandingan. Dan itu hanya bisa kalau kita punya kerinduan, komitmen, dan juga mengandalkan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman mengingatkan kami bahwa Yesus sebagai manusia juga digodai sama seperti kami. Tapi Yesus bisa menguasai dirinya dan memenangkan godaan-godaan. Karena ia tahu tipu muslihat iblis. Ia bisa menggunakan pedang roh. Dan dia tahu bahwa saat itu dia lemah karena membutuhkan makanan. Tetapi dia tidak dikalahkan oleh makanan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami tidak hanya pendengar firman-Mu, tapi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat-berkat Tuhan. Dan kita mengakhiri ibadah di rumah masing-masing ini. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa serta persaudaraan Roh Kudus menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha bagi kita semua. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.